Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang jangka sorong. Kita akan membahas bagaimana cara membaca jangka sorong, kemudian soal dan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Jadi bisa dibilang tingkat ketelitian jangka sorong lebih tinggi daripada penggaris. Nah, untuk tingkat ketelitian jangka sorong atau biasa disebut dengan nilai skala terkecil disingkat dengan NST, biasanya adalah 0,01 cm atau 0,1 dalam satuan milimeter. Nah, berbeda dengan penggaris memiliki NST 0,1 cm atau 1 mm. Hal itulah yang menjadi kelebihan dari jangka sorong. Selain itu, karena ukurannya yang pas dan mudah dibawa kemana-mana, jangka sorong jadi alat ukur andalan para pekerja di bidang teknik. Jadi itu salah satu pengaplikasian dari jangka sorong banyak digunakan di bidang teknik. Depan kalian ini adalah jangka sorong. Nah, untuk bagian-bagiannya yang pertama ada namanya rahang bawah. Untuk rahang bawah ini ya, bisa Ibu tunjukkan yang ini adalah rahang bawah, kemudian yang di atas adalah rahang atas. Nah, ini adalah skala utama dari jangka sorong, kemudian yang di bawah adalah skala nonius. Bisa kalian lihat skalanya. Jadi ada skala utama dan ada skala nonius. Untuk bagian selanjutnya adalah pengunci. Jadi di sini adalah pengunci. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menggeser rahang bawah dari jangka sorong. Lanjut di bagian ujung adalah alat untuk mengukur kedalaman. Jadi di sini ya untuk mengukur kedalaman. Sekarang kita mau mengetahui bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Baiklah, sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan jangka sorong. Jadi Ibu di sini sudah mempunyai cincin, bisa kalian lihat cincinnya. Nah, sekarang kita ambil jangka sorong. Lihat, dia harus posisinya tepat di depan jangka sorong atau skala jangka sorong. Jadi membaca harus tepat di depan dari jangka sorong. Tidak boleh membaca jangka sorong di samping kanan maupun di samping kiri atau seperti ini. Jadi ini posisi yang salah untuk membaca jangka sorong. Jadi yang benar adalah di depan kalian, kemudian posisi di depan kalian dan melihat ke skala. Ini posisi yang benar ketika membaca jangka sorong atau hasil pengukuran dari sebuah benda. Nah, sekarang kita lanjut mengukur cincin yang sudah Ibu perlihatkan tadi. Kita akan mengukur diameter dalam dari cincin yang tadi. Caranya yaitu kalian ambil jangka sorong, kemudian buka kunci dari jangka sorong yang tadi supaya kita mudah untuk menggeser rahang bawahnya. Nah, ini sudah tergeser. Nah, sekarang kita ambil cincinnya ini, kemudian kita masukkan ke rahang atas. Nah, kemudian kita geser keluar rahang bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah tidak bergerak sama sekali, sudah tidak bisa bergerak, nah sekarang kita kunci. Nah, setelah mengunci, baru kita membaca berapa skala utama dan skala nonius dari jangka sorong ini atau diameter dalam dari cincin ini. Untuk lebih jelasnya tentang jangka sorong, cara membaca hasil pengukuran kalian bisa simak di contoh soal yang Ibu berikan pada video ini. Jadi silahkan kalian menyimak terus atau stay in here di channel YouTube Yulianti Ahmad supaya kalian bisa lebih paham lagi cara membaca jangka sorong atau hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Berdasarkan penjelasan saya tentang NST jangka sorong, NST jangka sorong adalah 0,01 cm. NST jangka sorong diperoleh dari hasil bagi antara nilai skala terkecil di skala utama dibagi banyaknya jumlah skala di skala nonius. Untuk menentukan berapa NST dari skala utama, kita bisa mengambil rumus NST skala utama yaitu batas ukur per jumlah skala. Nah, batas ukur sendiri itu ada dua, ada max, ada min. Untuk max atau maksimum itu kita mengambil batas ukur yang paling ujung atau yang paling ujung dari skala utama atau yang paling akhir
yaitu angka yang paling akhir. Nah, sedangkan untuk minimum, kita mengambil angka yang paling kecil di skala utama. Kita bisa mengambil 1. Kita tulis 1 per jumlah skala. Untuk jumlah skala, yang menjadi catatan penting untuk kalian adalah kita cuma mengambil skala-skala sampai dengan jumlah skala yang ada di batas ukur minimum. Jadi kita cuma mengambil skala sampai di sini saja. Selebihnya kita hiraukan. Nah, berarti jumlah skala kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah skala sampai di batas ukur minimum itu adalah 10. Berarti 1 bagi 10 adalah 0,1 cm. Jadi di sini satuannya cm ya. Nah, sekarang untuk NST skala utama, batas ukur per jumlah skala, kita mengambil batas ukur minimum yaitu 1 dengan jumlah skala 10 menghasilkan 0,1 cm. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah skala yang ada di skala nonius. Jumlah skala yang ada di nonius itu bisa kita melihat di sini 9, berarti di sini adalah 10. Berarti jumlah skala nonius adalah 10. Nah, sekarang NST-nya untuk jangka sorong sama dengan NST skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius. Nah, NST skala utama adalah 0,1 cm, sedangkan jumlah skala di skala nonius adalah 10. Berarti di sini kita bagi ya, 0,1 dibagi dengan 10 akan menghasilkan 0,01 cm. Jadi NST dari jangka sorong diperoleh berdasarkan hasil pembagian dari NST skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius pada jangka sorong. Sekarang kita menuju ke soal dan pembahasan. Soal yang pertama seperti ini. Di sini sudah disiapkan hasil pengukuran dari sebuah benda. Kita melihat di sini, ini adalah skala utama. Sedangkan ini adalah skala nonius. Nah, berdasarkan rumus dari pengukuran atau hasil pengukuran dari jangka sorong adalah skala utama dijumlah dengan skala nonius. Nah, skala utama, jadi terlebih dahulu kita akan mencari yang namanya skala utama. Skala utama sama dengan kita melihat di bagian skala utama ini, yang menjadi patokan kita untuk melihat berapa skala utama pada hasil pengukuran ini adalah titik 0 di skala nonius. Jadi ini adalah patokannya, titik 0 di skala nonius. Kita lihat di sini, jadi kita menghitung skalanya sampai di titik 0 skala nonius. Karena di sini dia tidak tepat dengan skala yang ada di sini, berarti kita menghitung skala dari sini sampai di sini. Sekarang kita hitung berapa skalanya. Karena di sini skala yang terlihat adalah 5, kemudian 10, 15, 20, berarti kalau kita mengambil skala utama ini, NST-nya adalah 1. Kenapa? Coba kita lihat NST dari skala utama. Skala utama. Batas ukur per jumlah skala itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Berarti satu skala di sini adalah nilainya adalah 1. Berarti di sini kita menghitung 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Oke, jadi sampai di sini skalanya adalah 12. Karena di sini tidak pas ya. Di sini tidak pas. Seandainya dia pas, berarti kita mengambil skala yang ini. Nah, sekarang kita tulis skala utamanya adalah 12. Sekarang skala nonius. Skala nonius, untuk melihat skala nonius, kita melihat yang mana skala yang berimpit dengan skala utama. Yang berimpit ya, artinya tidak ada celah sama sekali. Kita melihat skala yang berimpit. Oke, ada di 9. Jadi ada di skala 9. Kita tulis 9 dikali berapa NST dari jangka sorong. NST-nya adalah 0,1. 0,1 mm. Sekarang kita kali 9 dikali 0,1 mm sama dengan 0,9 mm. Nah, sekarang kita tulis hasil pengukurannya. 12 ditambah 0,9 sama dengan 12,9 mm. Jadi, hasil pengukuran dari benda yang pertama kita memperoleh hasil pengukuran jangka sorongnya adalah 12,9 mm. Nah, ingat di sini kalau dia satuannya milimeter. Berarti kalau dia satuannya nanti di soalnya ada sentimeter, berarti kalian harus mengubah NST yang ini ke satuan sentimeter. Kalian harus konversi satuan ke sentimeter. Karena di sini kita menggunakan milimeter, jadi kita mengambil NST 0,1 mm. Selanjutnya soal nomor 2, kita bisa melihat soal nomor 2. Hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini adalah berapa milimeter. Jadi di sini kita menggunakan satuan milimeter.
Berarti untuk NST-nya itu sendiri adalah 0,1 mm. Nah, sekarang kita lihat hasil pengukuran. Rumusnya sama kayak tadi. Skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama, kita mau cari skala utama. Cara membacanya sama dengan soal yang pertama, yaitu kita melihat berapa skala yang ada di dalam skala utama. Tapi kita tentukan dulu berapa NST-nya. NST-nya skala utama, ingat batas ukur per jumlah skala. Kita mengambil berapa batas ukurnya? Kita mengambil 10 saja. Di sini batas ukur terkecil, adalah 10. Per berapa jumlah skala yang ada di dalam? Kita menghitung dari sini sampai sini ya. Berapa jumlah skalanya? Ada 10. Berarti 10 bagi 10 sama dengan 1. Berarti satu skala ini menunjukkan nilainya adalah 1. Nah, kita melihat titik 0 yang ada di skala nonius. Jadi yang menjadi patokan adalah titik 0 di skala nonius untuk melihat berapa nilai dari skala utama. Kita melihat di sini, oke, dia tidak tepat di 20. Dia itu pertengahan antara skala yang ini dengan skala yang ini, bagi duanya ya. Berarti kita bisa mengambil atau menghitung skalanya dari sini sampai di sini. Di sini dia 10, karena di sini nilai satu skala adalah 1, berarti bagian ini adalah 15. Masuk ke sini 16, 17, 18, 19, berarti dia menunjuk skala 19. Sekarang skala nonius. Skala noniusnya kita lihat skala yang berimpit. Di sini sudah ada tanda ya, tanda skala yang berimpit adalah skala ke-3, berarti 3 dikali 0,1 sama dengan 0,30. Sama dengan 0,3. Nah, sekarang kita tulis hasil pengukuran sama dengan skala utamanya 19 ditambah dengan skala nonius 0,3. Di sini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 19,3 mm. Baiklah, inilah jawaban dari soal nomor 2. Jadi hasil pengukurannya 19,3 mm. Jadi poin-poin penting dari materi jangka soal ini sendiri adalah kalian harus mengetahui berapa NST atau nilai skala terkecil dari jangka sorong, bagaimana cara menentukan NST skala utama, kemudian bagaimana posisi kita pada saat menggunakan jangka sorong untuk mengetahui hasil pengukuran dari benda yang kita ukur. Itulah tadi poin-poin penting dari materi jangka sorong. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel YouTube Yulianti Ahmad. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.